wanita kaya yang sudah lama menjanda baru saja turun dari mobil mewahnya. Pembunuh bayaran menarik pelatuknya berusaha menembak wanita kaya yang lewat. Dan momen ini kebetulan disaksikan oleh prajurit khusus yang sedang berjualan. Dalam situasi darurat, pria itu dengan cepat berlari maju seperti kilat. Segera, wanita kaya itu diselamatkannya. Melihat aksinya dihentikan oleh pria itu, pembunuh bayaran tanpa ragu menembakkan peluru kedua. Pria itu segera menggunakan ketajaman instingnya. Hanya dengan 2 jari, ia dengan mudah menangkap peluru tersebut. Kemudian, ia dengan tegas melemparkan kembali peluru itu. Aksi yang mengalir seperti air ini seketika merebut hati wanita kaya itu. Bahkan mereka sudah memikirkan nama untuk anak mereka. Namun, setelah kejadian ini, muncul lagi seorang pembunuh bayaran. Pria itu dengan keras menginjak batu di tanah. Terlihat ia melambaikan tangannya dan batu itu meluncur cepat seperti peluru. Tak disangka, peluru yang ditembakkan oleh pembunuh bayaran sebelum mati. Namun, sayangnya mengenai paha wanita kaya itu. Untungnya tidak mengenai bagian vital. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Kemudian, pria itu mengangkat wanita kaya itu ke dalam mobil untuk mendapatkan perawatan. Dia mengerahkan energi dalam dan menepuk paha Kaya dengan satu telapak tangan. Nikaya tiba-tiba teringat sebuah kenangan dari masa lalu. Ternyata pria yang menyelamatkannya ini adalah orang yang menyebabkan dia melahirkan putrinya dan kemudian kehilangan kontak lebih dari 10 tahun yang lalu. Sementara itu, pria tersebut telah menggunakan energi dalamnya untuk menyembuhkan lukanya seperti semula. Nikaya langsung terkejut. Pria itu berniat untuk pergi setelah melihat dia sudah baik-baik saja. Bisa dibayangkan betapa hebatnya keterampilan medis pria ini yang bisa menghidupkan orang mati. Nikaya segera memohon agar dia membantu menyelamatkan putrinya yang telah koma selama bertahun-tahun. Sementara itu, pria itu sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang diminta Nikaya untuk diselamatkan adalah putrinya sendiri. Ternyata 3 tahun yang lalu putrinya tiba-tiba jatuh sakit dan tidak sadarkan diri. Nikaya telah mencari semua dokter terkenal tetapi tidak ada yang berhasil. Dia teringat akan keterampilan medis pria itu yang luar biasa dan memohon agar dia pasti membantu menyelamatkan putrinya. Sementara itu, ayah Nikaya sedang bertanya kepada dokter ajaib tentang kondisi cucunya. Dokter ajaib itu menyatakan bahwa setelah bertahun-tahun berpraktik, dia belum pernah melihat penyakit aneh seperti ini. Saat ini, orang yang bisa menyembuhkan gadis itu mungkin hanya Tuan Naga yang legendaris. Namun Tuan Naga selalu misterius dan sulit dipahami. Orang biasa bahkan sulit untuk bertemu dengannya. Begitu kalimat itu selesai, Nikaya masuk bersama pria. Ayah melihat putrinya yang sampai saat ini masih membawa seorang pekerja tani pulang. Dia langsung memarahinya karena tidak ada kerjaan setelah makan. Nikaya segera menjelaskan bahwa pria itu bukan pekerja tani, melainkan dokter ajaib yang dia panggil untuk mengobati putrinya. Namun, begitu kalimat itu selesai diucapkan, tuan muda keluarga Qi masuk dengan sekelompok orang. Ternyata tuan muda Qi ini hanya ingin menikahi putrinya. Siapa sangka Nikaya bersikeras menolak. Oleh karena itu, dia sengaja mengatur pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Namun, rencana itu gagal dan pria itu menyelamatkannya. Tuan muda Qi melihat satu rencana gagal dan merencanakan yang lain. Dia mengklaim bahwa saat ini grup keluarga Sen mengalami kebangkrutan. Untuk melewati masa sulit ini, mereka harus meminta bantuan keluarga Qi. Jadi, dia ingin menjadikan ini sebagai syarat untuk menikahi putrinya. Nikaya mendengar hal itu dan dengan tegas menolak. Dia juga menyatakan bahwa dia sudah menemukan dokter ajaib yang bisa menyelamatkan putrinya. Tuan muda Qi melihat situasi itu dan segera memperingatkan pria untuk tidak mencampuri urusan. Jika tidak, dia akan membuatnya menyesal telah datang ke dunia ini. Namun, pria itu sangat meremehkan hal itu. Secara langsung menyuruh tuan muda keluarga Qi untuk pergi ke tempat yang nyaman. Melihat pria yang begitu tidak tahu diri, tuan muda keluarga Qi segera memanggil anak buahnya untuk mematahkan kakinya. Siapa yang berani menyentuhnya? Melihat Nikaya begitu membela pria itu, tuan muda keluarga Qi kembali mengancamnya apakah dia ingin menyembuhkan penyakit putrinya. Dan mengklaim bahwa penyakit gadis itu hanya Tuan Yi Huang dari Donying yang bisa menyembuhkannya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan orang tersebut. Begitu sutradara keluar, dia memberitahu semua orang. Gadis itu terkena ilmu hitam. Jika tidak segera diobati gadis itu, takutnya tidak akan melihat matahari besok. Nikaya langsung merasa panik setelah mendengar itu. Tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu pria itu menyuruhnya untuk tidak panik. Dia bisa menyembuhkan penyakit gadis itu sendiri. Jangan percaya omong kosong mereka. Memotong pria itu menjadi 8 bagian. Namun, detik berikutnya,
Tuan muda keluarga Qi yang baru saja memarahi anak buahnya masih tidak menyadari situasi. Dengan marah dia menyatakan bahwa meskipun pria itu mengalahkannya, dia tidak akan bisa menyembuhkan gadis itu. Kecuali nih, Kaya setuju untuk menikahkan putrinya dengannya. Jika tidak, jangan berharap Yi Huang akan datang untuk menyelamatkannya. Mendengar kata-kata ini, Kaya mulai panik lagi. Melihat situasi ini, pria segera berkata untuk menenangkannya.